Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Baik, rekan kerja satuan pengamanan atau security dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan memberikan sebuah edukasi ilmu pengetahuan mengenai ruang lingkup satpam ataupun security. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga semuanya kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai tentang protap kewajibannya seorang satpam atau security. Protap itu adalah merupakan prosedur tetap yang mana hal ini harus dikerjakan, harus dijalankan, dan tidak boleh tidak. Karena yang namanya protap adalah sebagai acuan atau sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas. Protapnya satpam di dalam hal melakukan sebuah kewajiban itu meliputi beberapa hal. Marilah kita bahas satu persatu, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan suatu nilai tambah keilmuan tentang ruang lingkup satpam atau security. Apa prosedur tetapnya satpam di dalam melakukan sebuah kewajiban? Kewajibannya itu seorang satpam meliputi yang pertama adalah harus membaca, memahami, serta menghayati isi daripada surat perjanjian satpam di dalam kerjanya. Jadi tidak asal kita masuk menjadi seorang satpam tetapi tidak mengerti tentang isi daripada perjanjian kerjanya. Jadi seorang satpam atau security harus membaca, harus memahami serta menghayati isi daripada surat perjanjian kerja. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah seorang satpam berkewajiban mentaati peraturan-peraturan mengenai satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, seorang satpam berkewajiban menjunjung tinggi nama baik serta tidak akan membongkar rahasia perusahaan. Jadi seorang satpam itu harus menjunjung nama baik instansi di dalam bekerjanya. Lalu seorang satpam itu berkewajiban tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia yang mana di tempat kerjanya itu untuk diberitahu kepada pihak luar. Jadi seorang satpam berkewajiban menjunjung tinggi nama baik sebuah perusahaan dan menjaga rahasia sekeras-kerasnya dalam tempat bekerjanya. Lalu yang keempat, yang berikutnya, seorang satpam itu berkewajiban tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada pimpinan ataupun sebuah perusahaan ataupun suatu instansi di tempat mereka bekerja. Lalu yang berikutnya, yang kelima,
seorang satpam berkewajiban memberitahukan kepada atasan atau komandan bila tidak dapat menjalankan tugasnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tugas itu dilakukan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan sebuah perusahaan atau instansi. Lalu yang berikutnya adalah yang keenam, seorang petugas keamanan atau security berkewajiban melaksanakan tugas pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab ataupun serta memiliki disiplin yang tinggi. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh apa? Rekan-rekan kerja, satpam atau security dimanapun Anda berada, mari kita ingat-ingat lagi. Yang ketujuh adalah memakai kelengkapan dinas di dalam bekerja. Artinya seorang satpam itu harus memakai kelengkapan dinas satpam atau pakaian lengkap pada setiap melaksanakan tugas dan memelihara sebaik-baiknya. Jadi di dalam bertugas kita harus menggunakan atribut, harus menggunakan pakaian, harus menggunakan kelengkapan sesuai dengan sebagai petugas keamanan. Lalu yang berikutnya adalah seorang satpam berkewajiban menjunjung kode etik satpam sebagai pedoman setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang baik. Lalu yang berikutnya, seorang satpam atau security itu berkewajiban mentaati, melaksanakan janji-janji satpam. Apa janji-janji satpam itu yang harus ditaati dan dilaksanakan? Yaitu setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang berikutnya, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta berani bertanggung jawab. Lalu yang berikutnya, menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan satpam. Lalu yang berikutnya, memelihara kesatuan dan persatuan satpam serta aparat keamanan lainnya. Lalu yang berikutnya, senantiasa memelihara dan meningkatkan kewajiban serta kemampuan tugas demi terciptanya keamanan lingkungan. Itulah rekan-rekan kerja satuan pengamanan atau security dimanapun Anda berada mengenai protap kewajiban seorang petugas keamanan atau security. Apabila pada saat ini Anda tidak sempat mencatat, tidak sempat menulis, silahkan diulang-ulang lagi video saya ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kita, untuk rekan-rekan kerja semuanya, dan mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk menunjang kinerja seorang satuan pengamanan. Terima kasih, tetap semangat, salam dahsyat, selalu hebat luar biasa dimanapun Anda kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.